Baik. Ya, materi saya adalah strategi PJJ di masa pandemi. Ya, pandeminya pandemi COVID-19 ya. Baik Bapak Ibu sekalian, eh, tentu Bapak Ibu sudah punya pengalaman selama hampir 1 tahun melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Lebih tepatnya melaksanakan pembelajaran jarak jauh karena dipaksa, ya, karena dipaksa tanpa banyak persiapan yang kita lakukan. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, tolong ini sebelum nanti saya paparan, tolong bisa ambil smartphone-nya, ya, smartphone-nya Bapak Ibu semua, dan buka browser dan ketikkan menti.com, ya, menti.com dan tuliskan kode 1343656. Silakan buka menti.com, kodenya 1343656. Silahkan, di sana sudah ada pertanyaan. Tuliskan satu kata yang menggambarkan pengalaman Anda melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Ya, satu kata saja. Ya. Satu kata yang menggambarkan. Silakan Bapak Ibu. Sabar, ya masa. Ya, ini jawaban atas permintaan saya atau sebenarnya ini adalah kata yang menggambarkan PJJ? Ribet, wadah. Ya, ya bagus. Ini saudara sabar, semangat Pak. Oke, ya. Gaptek, asik. Ya, bagus. Ini luar biasa. Sudah ada 14, ya, 14 yang mengirimkan jawabannya. Jenuh, kuota habis, susah, bingung, ya. Terbatas, lanjutkan. Wah, ini optimis ini. Oke, jenuh, sedih, gaptek, menantang. Sudah 19? Ya. Ini ribet cukup banyak ini, ribet. Monggo silahkan yang belum, ayo. Pesertanya berapa Pak Kiai ya, keseluruhan ya? Seru, ya. Baru 21 orang, 22. Ya, kita akan tunggu, ya, kita tunggu sampai 50 lah. Sampai 50. Inovasi, ya, bagus. Sedih, ya, jauh. Sudah 30. Luar biasa. Browsernya susah, Pak. Ya. Oke. Ya, ribet, semangat. 38, ya 12 lagi, ya 12 lagi nanti kita, ya, yang belum silahkan terus, tetapi nanti 41. Oke, 41. Ya. 42. Luar biasa ini Bapak Ibu, ini semangatnya. Ya. 43, 44, 45, 40, ya 45. 48. Ya, silahkan terus dilanjut Bapak Ibu yang masih belum berhasil mengirimkan. Kita akan bahas dulu ini ya, gambaran pengalaman melaksanakan PJJ. Ya.
ternyata PJJ yang kita jalankan ini banyak pengalaman. Ya. Ada yang merasa ribet. Nah ini. Kemudian ada yang semangat. Nomor 2 itu semangat. Semangat. Kemudian ada susah, ada inovasi, perjuangan. Nah, baik Bapak Ibu, kita akan padukan bahwa untuk melaksanakan PJJ ini bagaimana agar tidak ribet, ini kan harus kita atasi. Ya. Sehingga tidak ribet, tidak ruwet, tidak susah, tidak menyedihkan. Ya. Kemudian agar menjadi luar biasa, agar ada inovasi, agar ada kemajuan, dan ini semua butuh semangat. Nah ini luar biasa, ini sudah 60. Baik, kita kembali ke tayangan tadi ya. Kembali ke tayangan saya tadi. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, kita tadi sudah punya pengalaman yang banyak tentang PJJ tadi. Dari PJJ yang kita jalankan tadi, kita punya pengalaman yang ada yang tadi merasa sedih, ribet, dan seterusnya. Ini sangat wajar Bapak Ibu, karena memang kita tidak ada persiapan sebelumnya. Di antara kita tidak ada yang memiliki pengalaman mengajar dengan pola PJJ. Kemudian kita sebagai guru dulu di pendidikan juga tidak disiapkan mengajar dengan PJJ, anak-anak juga tidak disiapkan belajar dengan pola PJJ. Sehingga memang sangat wajar. Bahkan ini diperparah, ya, ini kondisi ini diperparah, kecuali kita memang tidak disiapkan, diperparah oleh kebiasaan kita ini tenggelam dalam kebiasaan bahwa kita ini sudah terbiasa dengan pembelajaran tatap muka, sehingga meskipun kita ini di posisi tidak ketemu dengan anak-anak, kita merasa bahwa tidak marem kalau tidak ketemu dengan bertatap muka dengan anak-anak. Sehingga ada beberapa sekolah yang kemudian memaksa-maksa diri, bahkan secara sembunyi-sembunyi melanggar beberapa aturan, beberapa kesepakatan yang kita buat, bahkan juga berpotensi membahayakan diri dan peserta didik karena menginginkan adanya pertemuan tatap muka langsung. Nah, maka Bapak Ibu beruntung, Bapak Ibu itu menjadi pelopor dari 2 sekolah ini, pelopor sekolah pelaksana PJJ murni. Pelaksana PJJ murni. Tentu sebagai pelopor itu saat ini pun Bapak Ibu tidak banyak berbeda dengan teman-teman yang lain. Ya, tidak ada persiapan sebelumnya, tidak memiliki pengalaman, tidak disiapkan dan seterusnya. Tetapi Bapak Ibu punya modal semangat. Nah, dengan semangat inilah mari kita coba bersama-sama berbenah diri, melakukan berbagai aktivitas agar PJJ-nya menjadi lebih efektif efisien. Maka kita harus butuh strategi-strategi khusus bagaimana melaksanakan PJJ yang baik. Tentu harus dimulai dari penyiapan segala sesuatu yang diperlukan untuk berjalannya PJJ yang efektif dan efisien. Karena di PJJ ini kan kita tidak boleh nekat, karena prioritasnya ada pada kesehatan dan keselamatan guru. Kemudian kita tidak dapat melakukan pembelajaran langsung tetapi pembelajaran harus tetap berjalan. Ini Bapak Ibu menjadi pelopor dengan semangatnya ini. Nah, maka ini 4 hal ini yang memang harus berubah dulu. Kalau ini tidak berubah, gurunya tidak berubah, siswanya tidak berubah, kepala sekolahnya tidak berubah, orang tuanya tidak berubah, terutama mindset-nya,
maka ini nanti hanya akan menjadi tumpukan masalah. Kalau Bapak Ibu paradigmanya masih paradigma tatap muka di kelas, harus melakukan PJJ, maka ribet, susah. Gitu. Nah, agar tidak ribet dan tidak susah, mindsetnya diubah dulu. Bahwa sekarang ini memang pembelajaran yang tepat adalah pembelajaran melalui PJJ. Konsekuensinya harus mempersiapkan proses pembelajaran dengan PJJ. Kalau di dalam diri kita ini belum punya kemampuan melaksanakan pembelajaran dengan PJJ, maka kita belajar. Nah, itu kalau sudah ada perubahan ini. Karena konsekuensi dari perubahan itu juga harus ada konsekuensi untuk berubah juga. Adanya perubahan menyebabkan perubahan juga. Nah, berubah apa? Berubah action kita. Yang semula kita tidak perlu belajar TIK, tidak perlu membuat video pembelajaran, harus belajar membuat video pembelajaran. Harus belajar membuat podcast, dan seterusnya. Siswanya juga demikian. Siswa yang semula itu hanya mendengar dari guru, informasinya semuanya diterangkan oleh guru dengan jelas. Sekarang siswa ini harus mandiri, tidak ada yang menegur secara langsung. Kalau siswanya ini tidak berubah dari siswa yang tergantung menjadi siswa yang punya kemandirian, maka PJJ ini akan gagal. Demikian juga kepala sekolahnya. Ini. Kalau kepala sekolahnya sudah tidak orientasi kepada kualitas pembelajaran, yang dipikir itu yang lain, maka PJJ juga tidak akan berkualitas. Karena PJJ itu butuh peran kepala sekolah untuk memfasilitasi guru, baik itu sarana prasarana maupun kompetensinya. Sehingga kepala sekolah ini orang yang paling bertanggung jawab, paling sibuk sebenarnya dan menentukan apakah PJJ nanti berkualitas apa tidak. Termasuk orang tua, Bapak Ibu. Nah, orang tua ini juga sampai hari ini kan masih banyak orang tua yang berkeluh kesah. Kapan sekolah tatap muka dijalankan? Itu. Karena memang mindsetnya belum berubah. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, syaratnya kita harus mindsetnya berubah dulu. Nah, bagaimana agar mindsetnya berubah? Maka kita, masing-masing kita harus menyadari, ini termasuk bagian dari langkah awal. Menyadari bahwa kita dalam posisi hari ini adalah posisi yang seperti ini, itu harus disadari dulu. Kalau sudah disadari dulu, kita masing-masing dan juga secara kolektif dimanage oleh sekolah harus melakukan proses penyadaran kepada peserta didik dan kepada orang tua. Harus kita lakukan itu. Kalau ini gagal, ya, strategi pertama itu yaitu menyadarkan siswa dan orang tua ini tidak berhasil, maka nanti siswa juga akan mengeluh terus, orang tua akan mengeluh terus. Dan energinya habis di situ. Energinya habis di situ. Padahal harusnya tidak mengeluh, tetapi langsung action melakukan aktivitas. Siswanya ya aktivitas belajar, orang tuanya juga aktivitas memfasilitasi anak, mendampingi anak harusnya gitu. Jadi itu pertama ini harus. Strategi awal yang harus dilakukan adalah satu, menerima kondisi ini, dan yang kedua melakukan penyadaran pada siswa dan orang tua. Kemudian yang kedua, kita harus punya kemampuan untuk melakukan refleksi diri, apa yang harus kita tingkatkan di kompetensi kita. Itu guru maupun kepala sekolah. Jadi harus ada kemampuan refleksi diri. Nah, setelah itu baru kita melakukan langkah-langkah untuk meningkatkan kompetensi. Ya. Dan kecepatan melakukan perubahan ini, Bapak Ibu, ini akan menentukan keberhasilan kita. Semakin cepat kita berubah, akan mempercepat proses keberhasilan itu.
Baik, mari Bapak-Bapak, nah bagaimana strateginya? Ya, kita tentu untuk bisa seperti itu. Ya. Baik Bapak Ibu, mari kita mulai dari ini dulu. Silahkan Bapak Ibu buka di browser, ya ini, tautan ini, https://s.id/y1d besar h kecil I kecil. Silakan Bapak Ibu. Ulang di Oke Bapak Ibu, silakan dibuka. Kita akan belajar secara interaktif. Ya, terima kasih sudah banyak yang bergabung. Ya, baik, terima kasih. Nah, sekarang coba saya ingin Bapak Ibu semua, baik itu dari Kemusu maupun dari Brebes, untuk ya tolong tidak menulis pakai itu, tapi pakai ini, pakai teks ini, yang kotak teks di bawah ini, ya. Atau pakai ini sticky note. Tolong di sebelah kiri ini di sticky note diklik, ya. Nah, kemudian tuliskan di sini, tuliskan apa yang tadi menjadi ini, silakan ditulis permasalahan PJJ yang Anda alami. Ya, ini klik sticky note di sini, ya. Nah, ini kemudian tuliskan di sini, misalnya mata lelah. Oke, mata lelah. Baik, klik. Ya, oke. Nah, misalnya mata lelah, tuliskan di sini ya. Nah, kita jejer-jejer di sini ya. Ya, oke. Mata lelah misalnya. Silakan dipakai ini aja, pakai bagian kiri Bapak Ibu. Sticky note yang kiri. Kiri yang satu bawah pena itu ada penghapus, ada panah di bawahnya itu ya. Ya, silakan. Silakan Bapak Ibu, ya kurang ya. Mata lelah tadi sudah, oke. Ya, saya ingin yang lain menuliskan. Monggo sekalian ini sambil ya. Luar biasa penuh tantangan. Bagus ini. Coba kita luar biasa penuh tantangan. Oke. Konsentrasi terjaga. Oke, silakan. Ya, dijejer-jejer, silakan. Yo, silakan. Pakai sticky note ya. Ya. Yang nulis pakai pena coba dihapus saja enggak apa-apa sekalian, dihapus dari situ. Silakan dihapus. Kita pakai biar rapi, pakai sticky note saja dulu semuanya. Kita nyoba pakai sticky note, nanti yang di slide berikutnya kita pakai teks apa? Pakai yang ini. Pakai kotak teks ya. Oke ya. Ini tolong yang ini tolong ya bisa dihapus ya. Terima kasih sudah menghapus ya. Ya. Kuota habis ya, silakan ditoto ya, ditata di sini. Sehingga nanti akan nah bagus. Ya. Monggo Pak Wahyu, Pak Wiryo bisa mencoba. Pak Nasikin. Ya. Pak Sri. Kurang menguasai media. Oke. Kuota habis. Kuota habis terus. Wah, betul. Ya. Monggo silahkan, ini belum banyak yang masuk, terbatas sarana. Ya, silahkan dituliskan, ditoto itu. Saya sudah nulis Pak, yang luar biasa penuh tantangan itu Pak. Wah, ya, terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Ya, luar biasa. Ya, monggo silahkan. Tidak interaktif, ya, tidak interaktif, bagus, ya. Nah, saya mencoba Bapak Ibu, ini mencoba sekaligus, ini saya juga sama dengan Bapak Ibu karena belum pernah diajari bagaimana pembelajaran di PJJ, apalagi PJJ yang interaktif, maka saya belajar
Nah, ini saya sedang menerapkan, mencoba belajar bagaimana interaktif dengan peserta didik. Nah, anggaplah saya fasilitatornya, Bapak Ibu peserta didiknya lah, kita sedang seperti ini. Ya, ada yang apa? Sesuai instruksi, ada yang ini nih dinamikanya banyak sekali. Ya, oke. Ya, gaptek, bagus. Monggo silahkan pakai sticky note dulu ya. Sticky note ini. Nanti kita nyoba yang lain. Tidak interaktif. Monggo silahkan ditoto di situ. Ya, nah dikecilkan yang misalnya siswa kurang kooperatif. Ya, bagus. Monggo yang lain silahkan. Luar biasa. Nah, Bapak Ibu, kalau sekarang kita sudah mendapatkan banyak permasalahan PJJ yang kita alami. Saya akan coba kita yang pertama itu, mata lelah. Nah, kalau mata lelah, kira-kira kenapa kok matanya lelah? Nah, ini yang jadi masalah. Kenapa matanya lelah? Ya karena lihat itu lihat bahan belajarnya dalam bentuk video. Ya, misalnya gitu ya. Bentuknya video. Nah, pertanyaan saya, bagaimana kita mengatasi mata lelah yang dialami oleh anak-anak kita? Itu. Nah, itu. Ya. Nah, Bapak Ibu semua, untuk yang misalnya mata lelah ini solusinya seperti apa ya? Solusinya seperti apa? Kita akan lihat di frame kedua. Nah, di frame ya ini saya ubah saja langsung sekalian di frame kedua ini bukan platform pembelajaran tapi ini saya ubah. Solusinya bagaimana? Solusi untuk mengurangi mata lelah. Ini. Tolong dituliskan di sini. Nah, ini saya ubah. Ya, saya ubah